Assistant Manager Production Operation di Aset Park Cepu. Alhamdulillah saya mengikuti pengalaman sumur tua ini dari 2019 ya, sejak saya awal bergabung sampai sekarang kurang lebih 4 tahun. Jujur 4 tahun itu 3 tahun ini BPN ini nggak ada masalah Pak. Jadi setahun terakhir saja nih yang ada bermasalah seperti sekarang gitu ya. Nah pertama ingin saya sampaikan mungkin sekaligus menjawab ya pertanyaan dari kawan-kawan. Apa peran dari Pertamina dalam pengelolaan sumur tua? Jadi yang jelas sesuai dengan Permen SDM 1 tahun 2008 pasal 2 itu jelas bahwa Pertamina sebagai kontrak kerjasama K3S ini punya kewajiban untuk mengelola sumur tua sebenarnya. Jadi yang sudah ditinggalkan oleh Belanda itu kita wajib mengelola. Tapi jika tidak, maka ini bisa diserahkan kepada KUD atau BUMD. Nah seperti itu bentuk yang awalnya. Sehingga di sini bisa disampaikan bahwa Pertamina itu sah menjadi perusahaan yang bisa menerima hasil dari pengelolaan sumur tua produksinya dan memberikan tarif imbal jasa kepada KUD atau BUMD tersebut. Selain dari itu berarti tidak sah. Nah ini sebagai rujukan bahwa pengelolaan sumur tua penerimanya adalah K3S, dalam hal ini Pertamina, dan pengelolanya adalah KUD atau BUMD. Nah bagaimana mekanismenya? Untuk sesuai dengan Permen SDM nomor 1 tahun 2008, khususnya di pasal 3 itu jelas bahwa yang hanya bisa pertama KUD BUMD, kedua adalah sumurnya adalah sumur tua. Yang tergolong sumur tua adalah pertama itu sumur yang dibornya sebelum tahun 1970. Nah artinya ini sumur zaman Belanda ya. Yang kedua juga sumur ini sudah pernah diproduksikan. Yang kedua. Dan yang ketiga, sumur ini dipastikan bahwa tidak ada program oleh Pertamina. Jadi kalau seandainya walaupun ini sumur lama sudah diproduksikan namun masih ada program oleh Pertamina, maka ini boleh tidak diserahkan ke KUD ataupun BUMD. Nah artinya apa? Tahapan pertama memang kami harus memastikan pada saat KUD BUMD mengajukan untuk mengelola sumur tua, kami harus memastikan bahwa sumur ini betul tidak akan kami apa-apakan minimal 5 tahun ke depan sesuai kontrak kerjasama yang berlaku. Nah tahapannya adalah pertama sesuai dengan pasal 3 itu ada 2. Ada persyaratan administratif, ada persyaratan teknis. Nah, persyaratan administratif ini yang terpenting, yang paling besar adalah pastikan KUD ataupun BUMD itu harus mendapatkan rekomendasi bupati dan persetujuan gubernur. Jadi 2 ini poin paling wajib ya, yang harus diserahkan oleh KUD BUMD, di mana di rekomendasi tersebut tertulis itu, baik itu nama strukturnya maupun nama sumur-sumurnya. Apa saja yang akan diajukan kepada kita. Nah, lalu ada juga persyaratan administratif dan yang lainnya, dan ada juga persyaratan teknis. Ini tertera di pasal 3 Permen 1 tahun 2008. Nah, di saat semua persyaratan itu sudah dimiliki oleh KUD ataupun BUMD, ini tahapan selanjutnya adalah diserahkan kepada kami Pertamina. Dalam hal ini K3S-nya Pertamina EPS 4. Di sini kami akan mereview dulu seluruh kelengkapan dokumen yang ada. Nah, yang akan kami lakukan internal pertama adalah list sumur-sumur yang diajukan oleh BUMD ini kita pastikan bahwa benar ini tidak ada program ke depannya. Ini benar-benar ditinggal, artinya kalau kami itu sumur ditinggal itu sumur suspend Pak. Tipe sumur itu ada 3. Sumur produksi itu yang masih aktif, sumur suspend itu sumur yang ditinggal sementara tapi nanti dibuka kembali. Yang ketiga itu sumur abandon. Abandon itu sumur ditutup untuk selama-lamanya. Nah, jadi biasanya sumur yang sumur tua ini berada di kategori kedua tadi, sumur suspend, ditutup sementara, tapi kapanpun masih bisa dibuka kembali seperti itu. Nah, di saat kami secara internal Pertamina melihat dari list yang diajukan oleh KUD ataupun BUMD tersebut ternyata tidak akan kita kelola, terutama selama 5 tahun ke depan, maka pengajuan tadi kita teruskan ke SKK Migas. Jadi tahap selanjutnya adalah ke SKK Migas. SKK Migas akan melakukan review, terutama dia memastikan apakah benar sumur-sumur ini apabila dikelola oleh BUMD nanti akan memberikan dampak positif, terutama dampak produksi dan juga kesejahteraan terhadap masyarakat setempat. Karena memang semangatnya untuk sumur tua ini tidak untuk revenue bagi perusahaan maupun SKK Migas, tapi untuk masyarakat Bapak dan Ibu. Nah itu yang konsen utamanya di sana. Jadi dilihat siapa yang mengelola, terus efek dampaknya terhadap masyarakat sekitar apa, itu dilakukan oleh SKK Migas. Nah setelah SKK Migas sudah mendapatkan hasil dan dinyatakan bahwa oke, ini bisa untuk diteruskan,
maka dilanjutkan ke tahapan akhir, diajukan ke kementerian, dalam hal ini ke Dirjen Migas untuk mendapatkan persetujuan. Jadi endingnya adalah persetujuan dari Dirjen Migas. Jika Dirjen Migas tidak mengeluarkan persetujuan, maka KUD BUMD tersebut tidak mendapatkan haknya untuk mengelola sumur tua. Nah, di saat sudah dapat persetujuan, ada surat resmi dari Dirjen Migas menyatakan ini resmi, maka ini dikembalikan lagi, turun lagi dari mulai SKK Migas dan kembali ke Pertamina. Baru Pertamina menyusun kontrak perjanjian kerjasama. Jadi di Permen itu tidak detail, Pak. Jadi kita akan detailkan masalah aturan-aturannya, terutama formula pembayaran itu ada di kontrak perjanjian kerjasama yang diatur setelah ada persetujuan dari Dirjen Migas. Nah, ini disusun antara pihak Pertamina sama BUMD dan disaksikan, direview oleh SKK Migas dan Dirjen Migas. Nah, setelah kontraknya disepakati, disahkan, baru sejak itulah resmi BUMD tersebut untuk mengelola sumur tua, di mana secara aturan yang ada di kontrak bahwa seluruh yang sudah diberikan kepada pihak BUMD, maka BUMD wajib untuk mengelola ini baik secara aspek operasional maupun aspek K3L-nya. Jadi semuanya menjadi tanggung jawab dari KUD ataupun BUMD yang sudah diberikan haknya terhadap sumur-sumur tersebut. Pun termasuk juga langsung jawab yang sampaikan Bapak tadi, apabila ada kegiatan ilegal pada sumur tersebut, maka yang punya kewajiban untuk mengontrolnya adalah pihak BUMD. Itu tertera pada pasal 14 di kontrak perjanjian. Maka itu harus dilakukan oleh BUMD, harus menyampaikan apakah itu sifatnya teguran ataupun langsung namanya penertiban. Dan di saat pihak BUMD tidak sanggup, maka wajib melaporkan kepada kita pihak pertama, nanti baru dikelola secara bersama-sama. Nah, ini yang sudah kami lakukan di Bojonegoro ya. Bojonegoro itu sudah sempat melakukan dulu di awal, karena Wonocolo tahu sendiri ya Bapak Ibu semua seperti apa, dan mereka angkat tangan. Lalu kita lakukan secara bersama-sama, melibatkan pihak-pihak terkait. Nah, itu harus dilakukan seperti itu, karena di aturannya sudah ada. Maka kalau seandainya memang ada kegiatan lain, maka kami harapannya itu sudah dihandle dulu, karena memang secara penuh ini sumur sudah kita serahkan sepenuhnya sejumlah sekian kepada pihak KUD ataupun BUMD yang mendapatkan persetujuan dari Dirjen Migas. Seperti itu Bapak Pimpinan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mencerahkan ya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi.